aja dulu. Pasti tahu kalian yang di angkatan 90-an pasti kenal dengan Ciwidey. Gimana kabarnya teh? Alhamdulillah, baik banget. Gimana aja nih teh? Ada cemburu. Apa kesibukannya sekarang nih teh? Sekarang kesibukannya menjadi apa ya? Menjadi ibu rumah tangga saja. Istirahat terus apa ya? Mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan, terus lebih mengerjakan segala sesuatu dengan lebih istiqomah. Kalau sekarang. Nah, jadi sejak terakhir dulu video klip, tahun berapa sih teh itu? Yang kata teh gimana sih sejarahnya bisa jadi bisa nyanyi lagu? Terkenal banget ya. Jadi kalau saya ini memang dari kecil orang tua saya senang sekali berkesenian. Jadi kemudian membentuk anak-anaknya untuk berkegiatan kesenian. Sebetulnya almarhum papa saya bukan seniman. Jadi dia sebetulnya bekerja salah satu kalau dulu Telkom kalau sekarang mungkin ayo lo Telkom disebutin sama saya. Tapi beliau ingin sekali anak-anaknya ini kami berempat dikumpulkan untuk berkesenian gitu. Namun yang jadi hanya saya. Kebetulan saya 4 bersaudara ini, saya anak perempuan sendiri. Tapi mungkin perhatiannya kalau kita perempuan mungkin seorang ayah itu lebih perhatiannya dibanding dengan anak laki-laki, sehingga akhirnya saya yang lebih konsisten dibanding kakak-kakak dan adik saya. Nah, kemudian akhirnya menjadi hobi juga. Awalnya memang dipaksa latihan yang mungkin anak-anak lain tidur siang, saya nggak bisa karena memang harus latihan nyanyi dan lain-lain. Tapi memang menjadi jiwa saya gitu. Sampai mungkin perjalanannya saya sering banget dulu setelah SMP SMA gitu, saya sering banget bolos sekolah karena ada kegiatan menyanyi diundang kemana gitu zaman dulu gitu kan, zaman baheula yang kalau misalkan ada kawinan ngundang penyanyi gitu kan. Jadi teman-teman semua, subscriber semuanya, jadi gue ini diberikan kesempatan nih datang ke sini luar biasa. Terima kasih Teh Aci. Sami-sami. Ini buat aku datang ke sini nih Teh. Saya senang loh, ada yang hadir, ada yang datang ke sini, kita silaturahmi ya. Teh, sekarang bikin musik lagi nggak Teh? Masih berkesenian walaupun sempat vakum. Saya sempat vakum kurang lebih mungkin 6 sampai 8 tahun lah. Praktis saya tidak pernah tampil benar-benar komersil gitu, nggak pernah komersil. Nah kebetulan alhamdulillah gitu loh, saya dipertemukan dengan sahabat saya, saudara saya, kakak saya, Bang Dela dari The Truth TV gitu. Five Brothers. Kemudian akhirnya diajak lagi, ayo Ci gitu, kita berkesenian lagi. Kemudian akhirnya saya muncul passion, mungkin karena itu adalah passion saya gitu. Kemudian akhirnya mulai berkesenian lagi, tapi mungkin penampilan yang berbeda, penampilan yang baru. Nah kalau dulu mungkin saya pernah membuat album di tahun 95. Kemudian, 95? Muda sekali ya. Kira-kira saya umur berapa ya? Orang bisa. Muda ya. Tahun 95 yang kemudian bisa ikutannya. Nah, ini dia nih. Itu dong. Kelas ya. Nanti ada Bang Dela juga mungkin ya. Kita ngobrol. Rilis tahun 96. Nah, saya menjadi artis yang konon katanya itu benar-benar komersil karena udah punya album. Asli tadi. Yang punya album saat itu karena apa ya, goalsnya penyanyi itu rata-rata dulu kan itu gitu ya, menjadi artis yang punya karya walaupun bukan karya saya. Karya orang dinyanyikan oleh saya, tetapi dibuatkan kaset. Zaman saya masih kaset. Sekarang mah udah nggak bisa lagi punya talentnya di mana ya gitu. Iya. Makanya PA. Zaman saya masih kaset gitu, dan
setelah itu mungkin apa ya, dengan penampilan yang lama, tapi ya dengan penampilan yang kalau dulu kan penyanyi itu susah untuk, bukan susah sebenarnya, kurang diterima ketika zaman saya itu kurang diterima kalau misalkan tertutup seperti ini gitu ya, walaupun saya mungkin masih belum bener nih nutup ininya gitu. Jadi masih yang sangat gimana lah zaman dulu ya gitu, seperti itu. Cuman memang pengalaman dari nyanyi itu saya bisa sampai berangkat ke luar negeri gitu loh, tanpa harus membayar, tanpa harus mungkin kalau orang lain harus beli tiket sendiri, kemudian wisata gitu ya. Kalau saya dulu alhamdulillahnya akhirnya diundang secara kebetulan, tidak ada yang kebetulan ya, pokoknya diundang, kemudian akhirnya saya dibayar, kemudian bisa jalan-jalan sampai ke Amerika. Sampai ke Amerika gitu, alhamdulillah. Itu dari nyanyi. Nggak ada cita-cita saya waktu kecil gitu loh. Saya mau berangkat ke luar negeri gitu ya. Dulu bayangan saya ke luar negeri itu sampai Singapura juga alhamdulillah gitu ya. Saya sampai ke Amerika dalam yang di luar ekspektasi saya gitu loh dulu. Dan itu enggak yang waktu itu mudah nggak mudah gitu loh. Dan menjadi satu kebanggaan untuk orang tua saya. Ketika itu alhamdulillahnya ayah saya masih ada. Jadi saya ini dulu terus aja diomong-omong, anak saya belum berangkat ke Amerika kemarin, padahal udah 6 bulan yang lalu, tapi ketemu sama orang masih diomongin kemarin baru berangkat ke Amerika, ya Allah, gitu loh. Ayah saya dulu seperti itu. Dan kemudian akhirnya saya sempat vakum, memutuskan untuk berhenti menyanyi karena saya beralih profesi. Iya, beralih profesi belajar menjadi event organizer. Tapi event organizer pun sebenarnya bukan murni mengorganize event tersebut, tetapi saya lebih menyiapkan equipment gitu, lebih ke peralatannya, jadi lebih ke produksi. Jadi maku gitu, mau buat yang begitu ceritanya. Itu gimana kan? Waduh, di depan saya ini. Sebelum kesini nih. Sebelum kesini ya. Tapi kalau makanan ada ibu-ibu mah lain cerita. Ini masih penasaran nih sama Kak Aci. Kak Aci dulu kalau mau jadi rekaman gitu, itu gimana sih prosesnya zaman dulu? Zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu yang proses rekaman itu jauh lebih rumit dibanding sekarang. Kalau sekarang kan memang serba digital gitu lah, serba computerized. Kalau dulu memang perjuangan bener darah dan air mata. Dengan masih menggunakan pita berapa inch gitu yang gede-gede banget, kayak roll film kalau di bioskop. Layar tancap. Bener, kayak layar tancap kayak gitu. Kemudian kalau kita mau ngetek itu nggak bisa kayak sekarang diulang-ulang terus, jadi dan nggak masalah. Kalau dulu diulang-ulang itu bisa berpengaruh kepada pita, jadi bisa pengaruh ke situ gitu. Jadi kualitasnya menjadi tidak bagus. Jadi mau recording itu sampai ngedatengin penata vokal dulu, karena memang kita latihan mesti benar. Kalau bisa ngetek 1 bait ya 1 bait gitu loh, jangan sampai diputus-putus, dipenggal-penggal. Kalau sekarang saya melihat teman-teman dengan teknologi yang lebih maju gitu, yang bisa ada yang kurang sedikit, menggalnya juga bisa sedikit. Kalau dulu nggak bisa, menggalnya itu memang benar-benar yang motong-motong itu prosesnya lain lah gitu dengan sekarang gitu, dengan dan saya masih belum zaman CD, bener-bener masih kaset. CD aja udah kesini ya. Iya, saya masih zaman kaset waktu itu. Jadi melihat masih pakai delman. ke Jakarta masih pakai delman gitu ya. Jadi zaman dulu itu memang perjuangannya luar biasa. Kalau dulu mungkin 1 shift 1 lagu, atau 1 shift bisa 2 lagu untuk take vokal. Kalau dulu awal. Iya.
kalau sekarang, kalau zaman dulu saya satu shift itu lama sekali gitu, bisa nggak selesai gitu satu lagu, gitu. Makanya memang kalau zaman dulu tuh mesti latihan dulu yang benar, terus kemudian mesti ngedatengin penata vokal itu supaya memang nyampe lagunya. Terus kalau dulu tuh nyanyi recording dengan live itu mesti beda katanya, gitu. Jadi kalau recording itu jangan diberat-beratin, gitu. Kalau zaman dulu, mah nyanyi gitu sih festival. Lebih ini aja, lebih yang bisa keterima di telinga. Jadi lebih ini aja, lebih natural, jangan diberat-beratin. Nah kalau live itu kita kan tampil se-explore mungkin gitu. Nah kalau recording dulu, zaman dulu waktu itu nggak boleh begitu katanya gitu. Yang kejamanin nama saya ya. Dan itu saya 2 album sebenarnya gitu saya di tahun itu. Kadang mungkin ada yang tahu, ada yang enggak sebetulnya album saya. Keluarga saya tahu semua tapi tahu deh, nanti kita tampilin ya. Mudah-mudahan nggak kena monetisasi. Mudah-mudahan nggak kena itu ya. Copyright. Monetisasi, copyright salah. Nggak kena copyright. Nah, dan kalau saya melihat video klip saya zaman itu gitu dengan sekarang, anak saya aja bilang, emang ini ibu? Udah jauh sekali gitu perubahan ini perubahan penampilan, kemudian perubahan fisik. Nanti kita tampilkan ya Om. Kita tampilkan. Kita tampilnya, bukan kita tampilkan. Nah, siapa orang yang berjasa sudah waktu Teteh recording dulu tuh yang berperan gitu ya. Yang jelas produser saya. Siapa tuh? Rudy Jundani. Dia ada salah satu pengusaha di Bogor. Dia yang mendampingi saya terus dengan tulus ikhlas mendorong saya untuk masuk ke musika karena dulu musika susah maksudnya. Iya benar. Dengan Ibu Acin, halo Bu Acin, mudah-mudahan satu geng sampai Iwan Fals dong. Iwan Fals siapa lagi tuh Krisya, zaman saya alhamdulillah saya ketemu dengan almarhum Krisya juga karena satu label. Terus Java Jai, Kahitna, banyak banget Novia Kolopaking di angkatan saya waktu itu. Bangga saya berada. Oh kata itu Aci. Almarhum Krisya. Iya, almarhum Krisya yang alhamdulillah baik sekali. Itu memang pengalaman yang berharga buat saya, yang luar biasa, yang mungkin tidak datang 2 kali untuk saya, yang kemudian memang saya ini banyak juga yang bertanya sama saya, lo kok enggak sekonsisten artis-artis penyanyi yang lain gitu, tetap di recording. Nah, dulu produser saya sempat ngomong kayak gini, termasuk Ibu Acin ngomong, jangan terlalu sering keluar gitu, jangan terlalu sering nongkrong, harus ngartis katanya. Nah saya tuh kurang ngartis, jadi saya masih sering nongkrong di mana gitu sama teman-teman saya waktu itu. Temen tinggi gitu kan memang harus ngartis, jadi artis. Saya enggak kayak gitu. Tapi memang tujuan saya juga sebetulnya bukan itu, bukan bahwa recording itu goals terakhir untuk saya gitu, enggak gitu. Jadi tapi memang itu pengalaman berharga untuk saya. Pengalaman berharga, saya bisa keliling kemana-mana, terus saya bisa kenal dengan artis-artis senior yang satu label dengan saya yang luar biasa. Terus tapi kemudian pada akhirnya kalau orang lain mungkin menilai bahwa saya mundur, akhirnya saya berapa tahun setelah saya punya album, saya main lagi di kafe, ngeband di kafe, ngeband lagi gitu di kafe. Nah, saya fokus di situ. Saya lebih seneng ngeband ternyata dibanding saya solois gitu loh. Nah, dulu kan kalau dulu band itu kalau untuk recording rata-rata band tuh laki-laki, penyanyinya laki-laki. Kalau perempuan tuh rata-rata solo, gitu kan? Jarang gitu ya? Jarang sekali. Nah, entah kenapa
passion saya itu ngeband gitu. Dan wadahnya waktu itu memang cafe to cafe. Zamannya memang kayak gitu Iya, gitu. saat itu memang apa namanya? Zamannya memang itu. Jadi cafe to cafe, ketemu dengan temen ngafe saya juga, The Truth gitu ya. gitu. Pengalaman ngafe juga seru karena memang hampir setiap hari main manggung di kafe, latihannya juga lain karena harus ketemu dengan beberapa kepala kan, gitu, ada yang main gitar, ada yang main kepala rumah tangga gitu Mas. ada yang main drum, ada yang main segala macam, dan kita harus nyatuin. Walaupun cover version ya, kita membawakan karya orang, tidak karya sendiri gitu. Nah, pada zaman itu juga, pada saat itu saya pernah memutuskan dengan band saya ini, ceritanya yuk kita bikin band yuk, karena muncul tuh potret Meli kan gitu. Itu kan konsepnya band kan gitu. Yuk kita bikin, tapi nggak jadi. Tekawenehan cenah. Gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang setelah saya vakum, kemudian saya mulai berkesenian lagi dengan penampilan yang baru, kemudian dengan suara yang tidak semaksimal dulu gitu ya. Dengan badan yang sudah menggembala begini gitu. Dan sudah sangat menua. Jiwanya masih muda Teh. Jadi sejak kapan tuh Teh? Penampilan baru sejak kapan ya Teh? Ya sejak 8 tahun yang lalu itu. Kemudian saya akhirnya berhenti menyanyi gitu. Mau itu wedding, mau itu yang sifatnya kafe atau event-event perusahaan dan lain-lain, saya berhenti menyanyi karena waktu itu masih jarang juga penyanyi yang berjilbab. Gitu. Jadi betul deh. agak mulai terkotakan gitu lah karena penampilan yang mulai berubah. Kemudian saya akhirnya memutuskan untuk saya lebih fokus ke pekerjaan yang lain pada akhirnya. Gitu. Nah, sekarang nih kita beralih ke pekerjaan yang lain ya. Kan sempat jadi event gitu ya. Iya. Nah, dari event itu apa aja nih yang udah Teteh lakukan, prestasi yang udah Teteh lakukan nih selama event ini? Kayaknya banyak nih. Kalau event sih ya beberapa pekerjaan yang mungkin continue dulu gitu ya, dari Haksu bertahun-tahun. Saya nggak enak juga nyebutinnya ya. Ya ada beberapa produk otomotif gitu, ada produk otomotif yang bertahun-tahun saya Kali aja dipanggil lagi. Iya, panggil lagi. Sebutin aja. Saya kelola gitu, kami kelola mulai dari produksinya hingga juga mengorganize konten acaranya, mengcreate acaranya. Dan itu sebenarnya kok tiba-tiba menjadi terjun di event organizer itu kenapa gitu. Jadi dulu waktu saya nyanyi, saya sering banget ter-amaze gitu loh dengan panggung yang bagus. Kan kalau kita mah udah tinggal langsung nyanyi aja gitu loh, dengan panggung yang luar biasa, lampu yang keren gitu, sound yang bagus, ketika kita menyanyi suara kita menjadi sangat baik gitu. Ini gimana sih persiapannya seperti apa gitu. Nah, itu dulu saya interesting banget gitu loh dengan dengan orang-orang yang bekerja di belakang layar gitu, di belakang layar. Nah, sering akhirnya IO yang saat itu meng-hire saya sering ngobrol, ajakin atuh gitu. Saya kepengen dong ikutan gitu, pengen tahu. Awalnya begitu karena ketertarikan saya dengan seni mendirikan panggung gitu. Terus ya itu persiapan seperti itu. Karena kita kan datang itu ketika diundang udah langsung cuma tinggal nyanyi dengan semuanya udah clear. Udah bagus gitu, dan Clear atau cash? Pulang. Clear dan cash. itu yang ditunggunya ya. gitu. Nah kebetulan akhirnya saya sering banget berinteraksi dengan IO yang meng-hire kami gitu sebagai pengisi acara, sering sekali. Nah kemudian saya dikasih kesempatan oleh teman IO saya namanya
Ibnu, gitu namanya Ibnu. Dia kebetulan ada event di Bandung, ngubungin saya, telepon, Aci katanya, boleh minta bantuan nggak? Bantuan apa? Saya teh butuh sound system, saya butuh dancer, saya butuh ini segala macam. Pokoknya lokal dari Bandung, kamu punya link enggak? Nah, awalnya itu. Kemudian akhirnya karena kami ini anak band pasti berhubungan dengan orang-orang sound gitu kayak gitu-gitu, jadi connect-nya cepet kan. Ada nih si A, ada nih si B. Nah dari situ saya kan gak ikut kerja menyanyi di situ. Saya hanya dimintain tolong aja untuk menghadirkan sound system dan lain-lain. Nah dari situ saya mulai, oh ternyata mereka itu pun sebagai event organizer memang hanya untuk mengorganize, dia tetap butuh bantuan vendor gitu orang lain. Oh ternyata mudah ya gitu. Pikir saya begitu, ternyata tidak semudah itu juga karena mereka juga orang-orang pintar yang harus meng-create acaranya gitu sesuai dengan apa yang diminta oleh kliennya gitu. Itu sebenarnya luar biasa kan. Sampai kemudian akhirnya saya bergeser lagi, mulai dari akhirnya saya menyiapkan mengorganize acaranya, saya muncul ketertarikan dengan kalau bikin panggung teh gimana ya gitu, nyiapin itu panggung teh terbuat dari apa sih sebenarnya, backdrop teh ini panggung teh level tuh yang tinggi sekian itu butuh penyangganya harus bagaimana. Saya tertarik dengan itu, sering banget saya perhatiin detailing-detailingnya sampai akhirnya terjun dan belajar dengan ada namanya e-enterprise, Iman Sandi, Nur Rohman. Belajarlah saya dengan Iman untuk membuat produksi gitu, karena dia adalah vendor yang bikin backdrop, panggung segala rupa lah, pokoknya menyulap satu ruangan menjadi sebuah tempat hiburan, tempat show gitu loh, yang dari tempat yang nggak ada apa-apa gitu loh menjadi panggung yang mewah gitu, terus dengan dekorasi yang luar biasa. Nah dengan dialah saya belajar itu gitu. Jadi praktis dulu kalau event saya bergaulnya betul-betul dengan laki-laki yang kerjanya adalah nukan, makuan gitu. Pokoknya nyiapin begitu gitu. Alhamdulillah begitu. Nah kemudian kalau saat ini saya lagi istiqomah aja menjadi ibu rumah tangga. Luar biasa. Istri soleh. Begitu. Waduh, panjang lebar sama tadi dari A sampai Z gitu ya. Waduh. Gimana pon? Oh iya, kemudian 2016 pelaksanaan PON, 2015 kita persiapan. Jadi praktis waktu itu 1 tahun persiapan untuk kegiatan PON. Kebetulan saya ada di bidang upacara, seremoni upacara pembukaan dan penutupan PON. Jadi saya menjadi pegawai negeri waktu itu, di semi birokratkan gitu. Jadi saya digaji, di SK-kan, digaji seperti pegawai negeri waktu itu selama 1 tahun untuk kegiatan tersebut gitu. Dan itu bagi saya adalah pencapaian tertinggi. Kenapa? Karena memang pertama PON itu di Jawa Barat mungkin 100 tahun lagi gitu. Nah tahun ini kan di Papua ya menjadi tuan rumah. Nah Jawa Barat menjadi tuan rumah nggak tahu kapan lagi. Jadi yang berperan waktu PON 2016 itu banyak, sebetulnya banyak. Jadi teman-teman banyak sekali tokoh-tokoh budayawan, kemudian teman-teman IIO yang mereka menanggalkan benderanya masing-masing untuk bergabung menjadi satu untuk kegiatan PON. Jadi tidak ada yang membawa bendera A, B, C, D, F, G. Semua menanggalkan itu. Seperti saya dulu punya brand sendiri namanya Java Pacific. Saya tinggalkan itu. Java Pacific. Iya, Java Pacific. Saya tinggalkan itu. Saya masuk sendiri membawa nama Jawa Barat udah. Ketemu, dan itu pengalaman yang luar biasa karena ketemu dengan orang-orang yang sangat pintar, luar biasa, terus dengan wawasan dan pengetahuan yang keren banget gitu. 2016 itu sukses banget. Alhamdulillah, katanya memang begitu sukses. Dan kebayang gitu kita harus menyiapkan ribuan penari yang harus dipersiapkan mulai dari
sesi latihannya aja berbulan-bulan lamanya dan dari mulai mereka latihan kita masih harus menyusun skenario, cerita dan lain-lain gitu, kemudian meng-hire teman-teman yang kebetulan waktu itu Bapak Gubernur waktu itu Pak Aher inginnya semua yang terlibat di PON itu murni orang Jawa Barat gitu, murni orang Jawa Barat, orang Sunda gitu ya. Jadi karena tuan rumahnya di Jawa Barat sehingga akhirnya memang alhamdulillah teman-teman musisi, seniman, tokoh, budayawan Jawa Barat diakomodir di PON ini gitu. Itu kebanggaan untuk saya karena bisa berkumpul dengan senior gitu, terus orang-orang hebat. Itu kesempatan yang apa namanya, yang nggak mungkin lagi datang 2 kali kalau menurut saya, karena kalau nggak salah sih 74 tahun lagi gitu, apa 100 tahun lagi akan menjadi apa tuan rumah lagi. Luka saya mah berenang pas ayahnya. Nah, Teh, apa quotes nih, pesan-pesan buat generasi muda sekarang nih Teh, yang nonton video ini nantinya nih? Kuatkan tekad, maksimalkan ikhtiar. Kuatkan tekad, maksimalkan ikhtiar. Ikhtiar itu jujur. Jujur. 3 Dan itu ya. Kuatkan tekad, maksimalkan ikhtiar dan jujur. Dan jangan pernah apa namanya, kadang kita kalau diberikan kesempatan itu mikir berkali-kali gitu ya. Ketika kesempatan itu memang baik dan bagus, kita kadang-kadang mengukur diri, bisa nih nggak ya, sanggup nggak ya, PDT-nya. Nah itu yang harus kita punya keyakinan yang iya kuat ya. betul, karena memang seperti yang saya bilang tadi, ya seperti PON mungkin itu adalah kesempatan hanya 1 kali. Belum tahu bisa dapat lagi. Iya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Betul. ada. Ya komen nih Juli Bu Haja Ratna. Ini live IG, oke live IG. Live juga ya. Live IG juga. Nanti juga ya. Oke. Oh, kenapa panggil Teteh? Umurnya emang deket gitu? Enggak, kalau saya mah sama siapa-siapa juga dipanggilnya Teteh. Oh, bukan tante. Enggak. Kalau Vio kan tante gitu. Kalau saya mah sama siapa-siapa dipanggilnya Teteh. Anak kurangnya Teteh. Iya tuh kan. Ari tidak Teteh manggilnya. Salam untuk Kak Sabtun nih. Oh iya, boleh ya. Boleh. Salam untuk teman-teman Sabtun 88. Mudah-mudahan tetap solid, kemudian sehat selalu. Terus mohon maaf jika saya pernah membuat konten yang salah. Kebetulan saya juga suka bikin konten. Ketuanya nonton sih, Bu Haja Ratna. Bu Haja Ratna juga nonton ya. Channelnya Teh, sebutin Teh. Oh iya, channelnya. Channel aku Joe Project. Joe Project. Asik. Naik subscribe. Abis ini kita undang Joe Project di channelnya The Truth TV ya. Siap. Nah, jangan lupa subscribe channel The Truth TV. Yang berut. Jangan salah, The Truth TV. The Truth itu apa Teh artinya Teh? Kebenaran. Jujur, kebenaran. Jujur. Kebenaran. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda Loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Ratna tunduk. This is a Chucky Beat production. Video ini dipersembahkan oleh Combring Hijrah, bukan combring biasa dari Kucrit Snack.